Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tatsliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini Ahad tanggal 17 Juli 2022 atau bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1443 Hijriah, kita akan memasuki pertemuan yang ke-28 dari kelas tatap muka membaca kitab yang merupakan salah satu program bahasa Arab sistematik basis yang nantinya akan diampu oleh guru kita Al-Ustaz Riga Hafizallahu Ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keberkahan sehingga kita dapat hadir dan berjumpa kembali untuk sama-sama belajar di dalam mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang nantinya akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustaz Riga Hafizallahu Ta'ala. Dan alhamdulillah karena beliau telah hadir di tengah-tengah kita, dan untuk menyingkat waktu langsung saja kami persilakan kepada guru kita Ustaz Riga Hafizallahu Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhal Ustaz. Baik, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, nashkurullah ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa biha nastati'u an nahdura fi hadzal liqa' bitadarrusi kayfiyati qira'ati kutubil ulama'i. Wa ahlan wa sahlan bikum bi jami'i tullab. Atamanna an takunu bi khairin wa sihhatin min kulli da. Baik, untuk pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Ilmi karangan Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum menuntut ilmu pada pasal yang ketiga dan sudah sampai di kalimat wa bada'al jadalu min katsirin minan nas. Sebelum kita memulai kalimat yang baru, yaitu fahadhi salah satu umur ini, ada baiknya kita mengulangi sekilas tentang pelajaran sebelumnya tentang hukum menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu syar'i itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jika telah cukup orang yang menegakkannya, maka bagi yang lain tersebut hukumnya menjadi sunnah. Dan terkadang hukum menuntut ilmu itu wajib bagi manusia secara individu, yaitu fardu ain. Kriteria fardu ain itu ketika ilmu itu untuk mengenal ibadah yang ingin dikerjakannya atau muamalah yang ingin ditegakkannya, maka wajib dalam keadaan tersebut dia mengilmui atau mengenal bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan ibadah tersebut dan bagaimana dia bermuamalah. Ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut, yang berkaitan dengan ibadah yang ingin dikerjakan, dan yang berkaitan dengan muamalah yang ingin dia tegakkan, maka ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut maka menjadi wajib ain. Wa ma ada zalik, dan yang selain hal tersebut, maka hukumnya adalah, hukum menuntut ilmu tersebut adalah fardu kifayah. Dan semestinya bagi penuntut ilmu agar dia menyadarkan dirinya atau meniatkan bahwa dia sedang menegakkan fardu kifayah untuk menegakkan fardu kifayah ketika menuntut ilmu tersebut untuk memperoleh
untuk terperolehnya pahala pelaku orang yang mengerjakan fardu tersebut, selain dia juga mendapatkan ilmu. Kemudian tidak diragukan lagi bahwa menuntut ilmu itu adalah sebaik-baiknya atau seutamanya amalan. Bahkan menuntut ilmu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Terutama di waktu kita ini, di zaman kita ini, ketika telah munculnya bid'ah yang tampak di tengah-tengah masyarakat Islam yang tersebar dan banyak, dan muncullah kebodohan yang banyak dari orang yang menginginkan berfatwa tanpa ilmu. Dan muncullah perdebatan di kebanyakan dari manusia. Ya, sampai di situ kemudian kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya, kalimat barunya, yaitu fahadi salah satu umurin. Seperti biasa, bagi antum yang ingin mencoba membaca, di sini ada, ini bukan nama ya, BA 193106018. Siapa itu? Siapa nama antum siapa? Khobir, Ustaz. Khobir. Iya. Tafadhol Pak Khobir. Antum baca dari sini apa hazi salah satu umur sampai Bigoiri ilmin. Nggak ada gambarnya, Ustaz. Kenapa? Nggak ada gambarnya. Sudah ada gambar ya? Anda sudah sekira. Yang lain melihat enggak? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Kelihatan. Nggak ada gambarnya. Tidak ada gambarnya ya? Nggak ada. Mungkin ada settingannya, settingan yang Oh, iya. Mana ya? coba dilihat settingannya. Atau coba ya peserta lain dulu ya. Yang lain ada. Ada yang mau, ada lain yang ingin mencoba untuk membaca? Takut salah, Ustaz. Siapa ya, Bu? Takut salah nanti. Tidak masalah, Bu. Tidak masalah salah. Oke, Ya, silakan. saya dulu. Ya, silakan, Bu. Saya Nur Laida, Ustaz ya. Ya, Ibu Nulaida, boleh, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadihi salah satu umurin. Umurin. Ya. Sebentar, Bu. Kita pakai Word aja sebentar ya. Umurin. Ya, tafadhol, Bu, lanjutkan. Fahadihi salah satu umurin kullaha. Kulluha. Kan banyak salah, Ustaz. Enggak masalah, Bu. Ya tahtimu ala. Tuhatimu. Tuhatimu. Ala syababi. Alas syababi. Ya. Ada An yahrusa. Rusa. Yahri. Oh, yahri. An yahrisa ala talabul ilmi. Oh, labi. Ada ala. Karena ada ala. Ya, iya, ada bijar ya, huruf jar ya. Ya. Talabul ilmi. Ilmi. Terus Auladan ya, Ustaz. awalan. Oh, awalan, salah. Awalan. Apa bada'ati. Bida'un. Bada'ati, betul? Ya, bada'at. Tazhirun. Tazharu. Tazharu. Sururiha. Sururuha.
Sanian, Sanian, ya. Unasun, ya. unasun. Yata, ya, yata. Yuta'al, salah ini salah. Tatolla'a, ya tatollau. Ya tatol Yata, yata, una. Asalnya dari tatolla'a ya tatollaun. yata tolauna ilal ifta'i Ya. bi ghairi ilmin. Kemudian Bi ghairi ilmin, betul Ustaz? betul, betul Bu. Salisan, jadala kasirun. Jadalun. Kasirun juga ya Ustaz? Ya, kasirun. Fi mas'ali Masa ili. ila, karena dia jamak mamnu minas shoraf ya. Kada mamnu. taku, kada What? taku, kada takunu, Ya. kada takunu. Betul Pak? Wah, iya betul. Wadihatin, Wadihatan. wadihatan. Li ahlil ilmi, Ya. li kayyati. Lakin. Lakin, akan tetapi artinya Ustaz ya. Ya. Yati mayyujadilu. Ya betul. Fiha bi khairin. Ya betul. Bi khairi ilmin ya. Ya. Artinya bisa Bu. Belum Ustaz, baru belajar aku nih Ustaz. Ya. Ada yang bisa syukuran Bu. Nurlaida Ya, ya. makasih ya, sama-sama. Ada yang ingin mencoba menerjemahkan? Coba Ana Ustaz. Rizkan, Pak Rizkan ya? Ya Ustaz. Ya boleh. Kepada terjemahkan. Dari Fahadihi ya Ustaz. Ya. Baik. Bismillah. Ini adalah 3 perkara yang semuanya mengharuskan bagi seorang pemuda diharuskan dalam mencari ilmu, Ya, ini adalah 3 perkara yang seluruhnya mengharuskan para pemuda untuk semangat dalam semangat ya. Ya, semangat dalam mencari ilmu. Ya. Pertama, bid'ah yang mulai tampak syurur itu apa Ustaz? Keburukan. Keburukannya. Ya. Bid'ah apabila nampak keburukannya. Yang kedua, orang-orang yang tatoli'u itu mengharap ya Ustaz. Ya. Mengharapkan atau mencari yang menginginkan fatwa tanpa ilmu. Yang ingin berfatwa. Oh, yang ingin berfatwa ya. Ya. Ifta itu ini berfatwa. Oh, berfatwa. Baik, Ana ulangi, yang kedua, orang-orang yang ingin berfatwa tanpa ilmu. Ya. Yang ketiga, perdebatan yang banyak terkait masalah-masalah yang terkadang sudah jelas bagi para ahli ilmu, akan tetapi datang kemudian orang-orang yang berdebat terkait masalah itu tanpa ilmu. Iya, betul. Syukran Pak Rizka. Nah, baik, kita akan membahas secara detail mengenai i'rab ya, mengenai i'rabnya agar lebih memahami kalimat ini. Baik, pertama fa ini huruf apa? Ada yang tahu? Nafiah bukan Ustaz? Bidaiyah. Istinafiyah. Nafiah. Istinafiyah.
Isti'nafiyah. Ya, huruf permulaan juga ya, sama permulaan. Tapi dia agak beda dengan ibtidaiyah ya. Kalau ibtidaiyah itu memang benar-benar permulaan. Tapi kalau fa ini dia melanjutkan dari kalimat sebelumnya. Dari kalimat sebelumnya itu wabadal jauh. Kemudian disambung dengan fahazi. Dia kalimat baru tapi dia nyambung dengan makna sebelumnya. Ya, jadi ini fa isti'nafiyah. Kemudian hazihi Ismun isyarah. Ismun isyarah. ismu isyarah, ismu isyaratin, Ma'rifatin. ismu isyaratin mabniun ala Baniun ala kasrah. alal kasri. Kasri. Ya, mabniun ala kasri fi mahalli Fi mahalli mubtada'in. raf'i fi mahalli raf'i mubtada'in. Ya, fi mahalli raf'i mubtada'in, dia mubtada. Tapi cara mengirabnya ismu isyaratin mabniun ala alal kasri fi mahalli raf'i mubtada. Jadi isim yang di awal kalimat ialah mubtada. Salah satu Khabar mubtada. Khabar. khobar ya. Ini khobaru Mubtada'in. mubtada'in. Wa huwa mudhafun. Ya. Khobaru mubtada'in marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Wa mudhaf. Mudhafun. Ya, wa huwa mudhaf. Kemudian umurin Mudhafun ilaih. Ilaih. ya mudhafun ilaih. Kenapa menggunakan salah satu bukan salah su? Itu kalau misalkan yang Ana ketahui Ustaz, setiap bilangan yang 3 sampai 7 ya, 3 sampai 9 nanti. Sampai 9. 3 sampai 9 kalau mudhaf ilaihinya itu berbentuk mudzakkar, maka bilangannya berbentuk muannas. Ya, jadi 3 sampai 9 ini berbeda ya antara adat dan ma'dudnya. Iya, Adat ada dan dan ma'dud. ma'dud. Kalau ma'dudnya itu muzakkar, maka adatnya muannas. Terbalik. Iya betul. Misalkan ini mudzakkar, Mu'annas. maka dia muannas. Iya. Begitu Ustaz, sebaliknya. adatnya yang ini Anas ya Ustaz ya? Adatnya yang salah satu. Salah satu. Ma'dudnya Adat itu umur. hitungan bilangan. Ya, Ma'dud itu. itu yang dihitung. betul. Dan ini kebalikannya juga, kalau adatnya ma'dudnya muzakkar, maka adatnya muannas. Nah, dan dia dilihat dari bentuk mufradnya ya. Bentuk mufradnya umurnya apa? Amrun. Ya. Bentuk mufradnya amrun. Jadi kita lihat bentuk mufradnya. Karena nanti bisa saja misalnya suwarun. Suwarun itu surat ya. Nah, Tapi kalau kita Ustaz, lihat ini- suwarun ini seperti dia muzakkar kan? Tapi Iya. jadi kita lihat bentuk mufradnya dia muannas atau muzakkar. Surah. Ya. Maka kalau dia muannas, maka dia adatnya muzakkar kebalikannya. Ini karena untuk mufradnya juga muzakkar ya, muzakkar. Kalau jamak taksir pasti muannas ya. Iya. Maka kita lihat dari bentuk mufradnya. Mufradnya amrun. Amrun ini muzakkar, maka
adatnya harus muannas. Jadi Itu- kalau untuk kutub, Ustaz, kutub berarti jadinya salah satu kutubin ya? Iya, salah satu. Oh, Karena salah kitab- satu kutub. Salah satu. Kitab itu adalah muzakkar. Zakar ya. Karena yang Kita ini yang boleh anak itu yang muzakkar. ini yang anak ragu sebetulnya, karena untuk jamak taksir kan orang bilang Muzakkar. tuh jamak taksir katanya muannas, Ustaz. Iya Ustaz, katanya Ya, juga itu makanya Bung dilihat dari bilang, bentuk mufradnya. Oh, gitu. Dilihat mufradnya. Dilihat dari bentuk mufradnya, makanya saya bilang umur ini adalah muzakkar. Suaranya putus-putus ya. Oke. Apaan Ustaz, apa suara Dian aja yang Bilang, putus-putus suaranya ya? suaranya nggak ada Ustaz. Afwan, Ustaz Riga, suaranya tidak terdengar. Ustadznya terputus. Oh iya, mungkin Ustaznya terputus. Sinyal kali Bunda. Mulai lagi. Tapi masih belum ada suaranya, Ustaz. Ya, sudah ya. Oke, Nah, Ustaz. Ya. Jadi kembali lagi bahwa kita melihat dari bentuk mufradnya. Kita melihat dari bentuk mufrad. Kalau mufradnya itu muzakkar, maka salah satu kutubin. Ya, bentuk mufrad kutubin ini adalah kitabun, yang mana dia adalah muzakkar, maka dia adatnya adalah muannas. Ya. Tapi kalau 3 surat, Salah surat. suar. Salah Salah suwarin. suwarin ya, salah suwarin, karena bentuk mufradnya adalah surah, ini adalah muannas. Ya. Jadi dilihat dari bentuk mufradnya. Tapi ini khusus berlaku untuk adat ma'dud aja berarti ya, Ustaz. Kalau untuk dhamirnya tetap berlaku itu ya. Iya. Ini kaidah adat ma'dud ya. Iya. Dia bentuk mufradnya. Kemudian kaidah berikutnya mudhof ilaihnya harus berbentuk jamak ya. Bentuk jamak. Kemudian apalagi kaidah berikutnya? Berbentuk mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Jadi dia ma'dudnya selalu majrur karena Majrur. mudhof ilaih ya. Salah satu umur ya. Nanti beda lagi kaidahnya antara 10, 11, 12, 13 ya. Dan seterusnya ada lagi kaidah-kaidah yang lainnya ada. Ya, jadi kita membahas ini aja ya, yang sesuai yang ada di kitab ini. Salah satu umurin 3 perkara. Kemudian kulluha sebagai apa kulluha? Mubtada. Mubtada berarti dia kalimat baru ya. Iya. Ini berbentuk kalimat ya, atau jumlah. Yang mana jumlah ini adalah sebagai apa jumlahnya? Ada yang tahu? Kayaknya itu badal. Sebagai Badal, naat. Ustaz. Sebagai naat dari Naat. umurin. Ya, Salah jumlah satu yang umur. sebelumnya itu nakiroh, maka dia sebagai naat. Tapi kalau jumlah tersebut sebelumnya isim ma'rifah, maka dia sebagai badal. Jadi ini naat ya. Naktun. Ya, naatun. Jumlahnya adalah fi mahalli, berarti fi mahalli jarrin, karena dia naat kepada
umurin. Murin. Ya, i'rab umurin kan jar. Maka dia juga fi mahalli jar. Oh, naat ya Ustaz. Ya, Berarti Maka itu diker- diartikan yang ya, yang Ya. semuanya itu mengharuskan. ya, tiga perkara yang semuanya mengharuskan para pemuda untuk semangat dalam menuntut ilmu. Oh, Ada makna yang. Jadi yang naat itu maknanya ada unsur yang itu. Ya, jadi kulluha kullu di situ adalah mubtada ya. Dan dia wahwa Mudhof. mudhof. Mudhofun. Ya, maka hanya di sini mudhof ilaih. Ya. Ini mudhof ilaih. Kemudian tuhatimu ini jumlah lagi nih. Ya, Tuhatimu. jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang mana jumlah ini sebagai apa? Khobar Oh, mubtada. khabarnya. Nah, khobar mubtada. Jadi harus bisa ya membedakan. Di sini ada jumlah. Misalkan ini dianggap induknya ya. Kulluha ini induknya. Di sini ada anak kalimatnya. Dari di dalam induk kalimat kulluha tuhatimu ala sabab itu ada anaknya tuhatimu ala sabab. Ini jumlah dia. Dan dari kulluha ini juga dia induknya adalah ini ya, fahazi salah satu umur. Jadi bisa dikatakan gini, ini kakeknya, ya, fahazi salah satu umur ini kakek kalimat. Kemudian bapaknya ini kulluha ya. Itu bapaknya, kemudian ini dianya. Tuhatimu ala sabab atau anaknya ya. Paham sampai di sini? Paham Ustaz? Ya, jadi di dalam induk kalimat itu ada anak kalimat satu, ada nanti anaknya lagi gitu. Ya, ada pertanyaan? Oh, untuk tadi apa, Ustaz? Tuhatimu itu mengharuskan, berasal dari kata hattama yuhattimu. Mu tadi ya, Ustaz. Iya. Hattama tama yuhattimu, mengharuskan. hattama yuhattimu, tuhatimu. Ustaz, Tuhatimu ya. itu enggak langsung tuhatima ayah risa, Ustaz. Ayah risa. Kenapa harus langsung? Sebagai itu ya. Bukan Nanti maf'ulnya ya. Ya, boleh antara fi'il dan maf'ul itu boleh diselingi dengan kata lain. Tidak harus fi'il itu langsung bertemu dengan fa'il dengan maf'ul bih. Ya, tidak harus, boleh diselingi dengan kata lain atau sibhul jumlah. Ya. Kemudian tuhatimu ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir Ustaz. Takdirnya Ya, takdirnya kulluha kayaknya. ya, takdirnya adalah iya. Itu yang salah satu umurin itu kayaknya. Iya, ya'udu ila kulluha. Kulluha. Ya, jadi kulluha itu muannas ya. Karena dia mudhaf ilaih kepada muannas, kepada ha. Maka Ada kulluha ha. itu muannas. Ha muannasnya. Ya, jadi tuhatimu di sini kalau kita i'rabnya ya kan? Pertama dia fi'lun mudhari'un ya. Fi'lun mudhari'un ya, fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu'un. Ya. Marfu'unnya kenapa? Ditajarrudihi anil nawasibi wal jawazimi, karena tidak adanya Ambil nawasib. huruf penasab atau huruf penjazam. Ya. Kemudian wafa'iluhu Fa'iluhu mustatirun. domirun mustatirun. Takdiruhu ihya. Mustatirun takdiruhu Iya.
Takdiruhu dia. Baru ya'udu ila Ya'udu ila kulluha. kulluha. Ustadz, selain sama huruf jar ala bisa bersambung dengan huruf jar apa lagi Ustadz? Tuh hatimu itu Ustadz. Apa Bu? Kurang jelas. Selain ulang lagi, Bu, Ala, huruf jar yang ala atau hatimu itu selain bersambung dengan Allah. Maaf. Putus suaranya Bu. Maksudnya selain ala sabab ini boleh yang lain gitu. Iya, huruf jar selain ala itu bisa apa aja lagi Ustadz yang tuh hatimu Ustadz? Oh, tuhatimu ala atau tuhatimu walau alam ya? Ana nggak tahu. Selain itu misalkan tuhatimu min gitu maksudnya. Iya Ustadz. Walau alam ya. Karena nggak tahu apa aja setelah tuhatimu. Mungkin tergantung ini juga ya. Konteksnya. Kalau ini kan mengharuskan atas pemuda, jadi menggunakan ala. Ada unsur ala itu kan biasanya ada unsur wajib ya. Iya. Alaikumusiyam. Alaikumusiyam. Kemudian alaikum bisunnati. Jadi ada unsur harus dia menggunakan ala. Ya. Jadi ala syababi ini alanya huruf jar, kemudian asyababi majrur, kemudian jar majrur ini muta'alliq kepada tuhatimu. Ya, jadi tuhatimu ala sabab. Dia miliknya tuhatimu. Ya. Kemudian an yahriso ini adalah an masdariyah ya. Ini kedudukannya apa an yahriso ini? Maf'ulun bih. Ya, betul. Maf'ul bih dari Tuhatimu. Dari tuhatimu. Jadi mengharuskan para pemuda untuk semangat. Jadi dia mengharuskan apa? Ya, mengharuskan semangat menuntut ilmu. Ustadz. Ya. Kalau an-nya itu an sebagai pemisah antara dua fiil itu. Ya, bisa juga hatimu dengan yahrisa. Ya, bisa juga ya. Karena fiil tidak bisa langsung ketemu fiil ya, bisa dipisahkan dengan an. Tapi ada beberapa hal kayak seperti ini kan nih ketemu nih ya. Bada'at tazharu bertemu, tapi dia sebenarnya bukan fiil ketemu fiil, dia jumlah ketemu jumlah. Ini jumlah, ini jumlah. Nah, kalau fiil bertemu fiil itu ada an ya, ada pemisahnya. Jadi tuhatimu an yahriso. Tidak bisa langsung tuhatimu yahriso. Tapi sebetulnya an sebelum fiil kedua itu menandakan dia maf'ul, maf'ul bih. Bisa juga sebagai fa'il. Bisa sebagai fa'il ya. Ya, sebelumnya ada ya contohnya sebagai fa'il. Ani wayam bagi litolabil ilmi an yush'iro. An yush'iro ini sebagai fa'il. Semestinya, apa yang semestinya itu dia menyadarkan dirinya. Menyadarkan dirinya ya. Nah, menyadarkan diri itu yang semestinya. Itu adalah fa'ilnya. Tapi ini adalah kalau ini tiga perkara tersebut mengharuskan apa? Nah, itu berarti dia sebagai objek atau maf'ul bih. Berarti ini berkaitan dengan siyaqul kalam juga. Ya, betul. Ya, jadi an yahriso ini an masdariyah dan fi'il setelahnya ini adalah sebagai fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Jadi ini an yahriso fi mahalli nasbi maf'ulun bihi. Maf'ul. Kemudian ala tolabil ilmi. Nah, ala tolabil ilmi, ala adalah huruf jar, kemudian ini mudhaf dan ini mudhaf ilaih. Bisa semua ini ya? Nah, bisa. Kemudian ala tolabil ilmi jar majrur ini muta'alliq kepada
Yahrisa. Yahriso. Nah, ini bisa Anda jelaskan ya, apa maksud muta'alliq? Ya, dari sini bisa. Karena muta'alliq ala thalabil ilmi itu dia bisa ke fiil sebelumnya. Dia diselingi dengan kalimat kata-kata lain. Bisa aja dia muta'alliq kepada tuhatimu. Tapi kalau dia maknanya tuhatimu ala thalabil ilmi, dia kurang tepat karena dia tuhatimunya mestinya kepada ala syababi, ya. Itu maksudnya muta'alliq itu. Dia milik fiil siapa? Nah, muta'alliq itu dia ternyata dia milik dari ayah riso. Karena dia bisa saja setelah an yahriso ini diselingi oleh kata-kata lain. Ya. Ini ada kata-kata lain sini, kemudian baru ala thalabil ilmi. Nah, makanya ulama nahwu itu menjelaskan bahwa jar majrur itu ada muta'alliqnya kepada fiil yang mana supaya kita bisa memahami. Karena dia bisa aja dia muta'alliqnya kepada fiil sebelumnya yang diselingi oleh banyak kata, ya. Atau bisa aja dia muta'alliq kepada sesuatu yang dihapus. Jadi tidak ada fiilnya di situ. Misalkan yahrisa bi ta'allumihi ala talabil ilmi. Berarti dua. Iya. Bisa aja dua jar majrur ya. Jadi satu fiil itu bisa dimuta'alliq oleh dua jar majrur. Ya. Berarti Ustaz yang Anda pahami terkait yang kuluha ini, fahadhihi salah satu umurin kuluha tuhatimu, berarti kuluha ini jika dia naat itu bisa diganti dengan allazi, Ustaz. Ya, maknanya allazi kulluha. Allazi kulluha. Kalau allazi itu misalkan fahadhihi salah satu umurin allazi tuhatimu ala sama makna, Ustaz. Bisa juga allati tuhatimu, bisa juga. Allati bisa juga allati kulluha tuhatimu. Yeah. Jadi ada makna allati di sini. Iya, iya. Memang seperti itu. Nah, itu ada makna allazi atau allati sebelumnya. Tapi dia mahzuf, dihapus. Baik, kita lanjut. Ayah riso itu apakah ada fa'ilnya, Ustaz? Yahriso atau memang sigatnya selalu ya, betul. yahriso ya? An yahriso, yahriso berarti harus ada fa'ilnya. Yeah. Mana fa'ilnya? Mustatir huwa. Huwa kembalinya ke Thalabil ilmi. Thalabil ilmi. Ini dekat sini ya, asyabab. Asyabab. Ya. Bisa dia ala sababi an yahriso asyababu ala thalabil ilmi. Ya, bisa aja di sini dimasukkan sini asyababu ala thalabil ilmi. Ya, jadi kembalinya ke asyabab. Pemuda. Fa'ilnya adalah asyabab. Tapi secara nahwu fa'ilnya adalah dhamir mustatir tadi ya. Dhamir mustatir takdiruhu wa ya'udu kembalinya ke asyabab. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, kita lanjutkan awalan. Pertama, awalan. Awalan sebagai apa? Ada yang tahu? Hal, Ustaz. Sebagai hal. Ada lagi? Ya, ada beberapa versi ya, yang semuanya benar. Awalan itu bisa sebagai hal. Halan ya, sebagai hal. Kemudian bisa juga sebagai Maf'ul mutlak bisa kan? zorof, ya maf'ul mutlak nanti ya. Sebagai Zorfun. Zorof. ini biar sama ya halnya. Ini kemudian zorof. Zorof apa kira-kira? Waktu. Zaman. Zorof zaman. Zorof zaman. Ya, artinya yang pertama kali. Ya. Jadi ada makna waktu di situ. Yang pertama kali adalah ini. Nah, itu ada makna zorof zaman.
Makanya dia mansub. Zarf zaman itu i'rabnya adalah mansub. Kemudian bisa juga maf'ulun bihi. Maf'ul bihi. Maf'ul bihi ini dari fiil yang terhapus yang asalnya adalah misalkan kultu, saya mengatakan, awalan. Awalannya sebagai maf'ul bih. Ya, seperti itu. Jadi ada fiil yang terhapus. Yang mana awalan ini adalah sebagai maf'ul bihnya. Kemudian yang ketiga bisa sebagai naib maf'ul mutlak. Naib maf'ul Mutlak. mutlak. Nah, asalnya adalah urattibu, saya mengurutkan, tartiban, Awalan. ya, tartiban awalan. Nah, awalan dia sebagai naat dari tartiban. Ya. Naat dari tartiban ini dikatakan dia kalau ini terhapus, tartibannya dihapus, maka dia sebagai naib maf'ul mutlak. Ya, jadi kalau ini dihapus, tartibannya dihapus, misalkan urattibu awalan, maka awalan ini sebagai naib maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaknya adalah tartiban yang terhapus. Ya. Jadi beda antara maf'ul mutlak dengan naib maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak dia memang ada fiil, dia berupa masdar dari fiilnya. Jadi kan masdar itu tartiban, awalan itu bukan berbentuk masdar. Jadi naib maf'ul. Jadi ada setidaknya ada 4 yang Anda ketahui i'rab dari huruf. Bukan dari Awalan. awalan, sanian, dan seterusnya. Ustadz, Ya. jika tartibannya ada, nampak, berarti dia maf'ul mutlak jenis apa, Ustadz? Jenis yang menerangkan, dia kan ada yang menerangkan, ada yang menguatkan makna, ada yang menjelaskan jenisnya. Nah, ini menjelaskan jenisnya. Ada juga ya yang maf'ul mutlak itu yang menjelaskan jumlah, ya kan? Iya. Nah, kalau yang ini yang menjelaskan jenis atau menerangkan maknanya, itu menggunakan na'at. Ya, na'at. Naam, syukron, Ustadz. Ya. Misalkan darabtuhu dorban syadidan. Pukulan yang kuat. Saya memukulnya dengan pukulan yang kuat. Nah, syadidan dia menjelaskan menjelaskan maknanya. Mensifatinya. Pukulan yang jenisnya kuat. Nah, sama seperti itu tartiban awalan. Saya mengurutkan dengan urutan yang pertama. Ya, jadi bisa, tapi kalau di buku hijau itu Anda langsung sebutkan hal saja ya. Hal. Dia awalannya sebagai hal. Dia menjelaskan keadaan dari 3 perkara ini. Yang pertama adalah ya, bid'un. Bid'un ini sebagai apa? Itu khabar dari Ya, khabar. yang mubtada'nya mustatir, mazuf ya. Mahzuf. Ya, asalnya adalah awalan huwa bid'un gitu. Ada huwa atau hiya. Huwa bisa juga ya. Iya. Jadi terhapus tapi di mafhum atau dimaklumi. Ya. Jadi mubtada'nya terhapus. Kemudian bid'un ini khobarnya. Ya. Huwa bid'un bada'at. Nah, bada'at sebagai ini jumlah ya. Iya. Jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'ilnya itu dhamir mustatir takdiruhu ya ya'udu ila bid'un. Berarti ini na'at juga nih Ustaz.
Ya, dia naat kepada bid'ahun. Bid'ahun. Makanya bid'ah yang muncul, ada Muncul. yang Iya. muncul. Nah, ini juga naat kedua. Jadi ada dua naatnya. Yang muncul, yang tampak keburukannya. Jadi ini naat yang pertama, ini naat yang kedua. Ya, berbentuk jumlah, ini jumlah, ini jumlah. Ustadz, tahu bidaun itu khobar apakah dia karena nakiroh, Ustadz? Ya secara makna pun dia khobar ya. Karena dia yang menerangkan makna. Secara makna ya, secara siakul kalam ya kita juga tahu. Dari itu juga bisa ya, dari nakiroh itu bisa diketahui juga. Karena umumnya mubtada itu adalah ma'rifah. Kalau bid'ahun sebagai badal nggak bisa ya, Ustaz? Bidaun sebagai badal. Badal dari Awalan. Bid'aan jadinya. ya bisa ya, kadang-kadang seperti itu juga kalimatnya. Jadi awalan, nanti di sini bidaan. Bid'aan. Tapi dia ada dua, setidaknya ada dua cara baca, bidaun, ada bidaan. Tapi di sini karena tidak ada alifnya, Iya. maka kita baca Bid'aan. bidaun. Tapi secara nahwu dia bisa dibaca bidaan. Karena dia sebagai badal dari awalan. Ya, badal. Jadi yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah bidaun ini. Bidaun itu adalah pengganti dari awalan. Ya, betul itu tadi. Memang terkadang dibaca juga mansub sebagai badal dari awalan. Jadi dua cara membaca itu nggak salah berarti, Ustaz ya? Tidak salah. Penerjemahan Munjang nggak salah ya? Tidak salah. Nah. Ya, setidaknya ada dua cara baca itu. Ya. Bidaun atau bidaan. Nah, misalnya Syukron. Kemudian sanian. Berarti ini yang awalan diartikan bid'ah yang mulai tampak keburukannya. Ya, yang pertama adalah bid'ah yang kan dia ada 3 perkara. Iya. Tadi kan 3 perkara. Ini yang pertamanya adalah Bid'ah yang mulai yang mulai muncul, bid'ah yang muncul atau telah tampak. muncul telah tampak keburukannya. Hmm. Keburukannya. Itulah yang mestinya menjadi yang mengharuskan pemuda untuk semangat untuk ilmu, karena telah muncul bid'ah dan tampak keburukannya. Itu yang menyebabkan kita harus semangat dalam menuntut ilmu untuk membela agama Allah. Yang kedua, perkara yang kedua yang mengharuskan pemuda untuk semangat dalam menuntut ilmu adalah bahwa manusia ada yang mengharapkan atau menginginkan berfatwa tanpa ilmu. Banyak orang yang berfatwa tanpa ilmu. Terjemahan ringkasnya ya. Manusia yang berfatwa tanpa ilmu. Jadi mereka tidak belajar kaidah-kaidah, ya, tidak mengetahui maqasidus syariah, maksud dari syariah, tidak mempelajari ilmu-ilmu usul, ya, tidak menguasai bahasa Arab, dan tidak mengenal ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka berfatwa menurut pemikiran mereka. Maka inilah yang menyebabkan kerusakan, keburukan. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, salisan. Adapun i'rabnya ini sama ya, awalan ini juga bisa 3 ini. Kemudian unasun ini juga sama seperti bidaun ya. Kemudian yatatalla'un ini juga naat ya. Ini kalimat yatatalla'una ila ifta'il gharim ini adalah naat kepada unasun. Yatatalla'una ini fa'ilnya adalah wawu. Mustatir huwa. Wawu, bukan mustatir.
Fa'ilnya adalah al-wawu. Wow. Al-wawu jamaah. Jamaah. Hum. Ya, kembalinya kepada unasun. Unas. Kena jamaah. Ya. Kemudian ila huruf jar, ini jar majrur. Nah, jar majrurnya ada dua nih, ilal ifta'i bi ghairi ilmin. Nah, sekarang ilal ifta'i muta'alliqnya ke Yatatalli'una. Yatatalla'una ilal ifta'i. Ya. Kemudian bi ghairi ilmin ini juga jar majrur, dia muta'alliqnya ke Ifta. ifta. Nah, ini jangan salah, jangan ke yatatalla'una. Kalau kita muta'alliqnya kepada yatatalla'una, maka maknanya jadi seperti ini. Ini dihapus. Yatatalla'una bi ghairi ilmin. Yang menginginkan tanpa ilmu. Tidak jelas kan, menginginkan tanpa ilmu. Ya. Itu maknanya kalau bi ghairi ilmin muta'alliqnya kepada yatatalla'una. Didekatkan saja fi'il dan jar majrurnya. Apakah maknanya sudah benar atau belum? Tapi yang benar adalah ifta. Ifta ini dia berbentuk masdar ya. Masdar itu juga bermakna fi'il. Jadi jar majrur itu bisa selain kepada fi'il, dia bisa muta'alliq juga kepada masdar. Ya. Karena masdar itu juga bermakna fi'il. Jadi berfatwa tanpa ilmu. Nah, ini ya makanya muta'alliq kepada ifta, berfatwa tanpa ilmu. Tapi kalau menginginkan tanpa ilmu, dia tidak bermakna. Menginginkan tanpa ilmu. Tapi kalau ifta bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Nah, ini yang benar. Jadi bi ghairi ilmin ada muta'alliqnya kepada al-ifta. Ya. Mufrad ya, Ustaz? Berarti kalau muta'alliq itu selalu ke fi'il atau masdar, Ustaz? Afwan, kurang jelas suaranya? Kalau jar majrur yang muta'alliq itu mesti selalu ke fi'il sama masdar gitu. Ya, tadi saya sebutkan selain kepada fi'il bisa kepada masdar. Ini bentuknya masdar, ini bukan fi'il ya, bukan fi'il madhi atau fi'il mudhari, itu bentuk masdar. Bisa juga kepada isim fa'il atau isim maf'ul. Jadi bisa kepada fi'il, masdar atau isim fa'il atau isim maf'ul. Ifta itu mufrad ya, Ustaz? Ya. Fi'il madinya dari ya. apa, Ustaz? Afta. Oh, mazid ya, Ustaz? Ya, mazid. Sama seperti akhroja yukhriju ikhrojan. Berfatwa. Ya, afta itu berfatwa. Afta yufti iftaan. Ya, betul. Kalau sulasinya fata doang, Ustaz? Ya, tapi tidak ada hubungannya dengan fatwa kalau fata saja. Di afta itu sudah makna sendiri ya, tersendiri. Ya, aslama yuslimu islaman. Ya. Kalau fata sendiri artinya apa, Ustaz? Fata walau alam ya, anak belum tahu. Kalau Fata pemuda. Iya, maksudnya fi'il madinya kan? Fi'il madi Fi'il dari madinya. fata. Apa ya? Walau alam Fata. artinya apa? Kalau isimnya artinya pemuda, tapi kalau fi'il madinya coba kita cek ya. Fata. Coba yang lain ngecek juga. Fata. Tidak ada di sini. Fata nggak ada, cuman Fatia ada. Fatia ya, Fatia ya. Artinya apa sih itu? Itu melanjutkan atau meneruskan? Meneruskan ya. Ya. Fatia. Fatia ya. Fatia. Fati ada iya maksurah, kemudian ada amzah. Fatia. Ya, Fatia. Kalau Fatia, kalau Fata aja nggak ada ya. Fata kaum pemuda. Itu bukan ini maksud af'ala berarti. Ya, wazannya af'ala. Tapi dia sudah bermakna sendiri ya. Afta itu maknanya adalah berfatwa. Sudah jadi istilah
Sudah jadi istilah sendiri. Ya. Jadi dia asalnya dari afta ya. Afta yufti ifta. Iftaan. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjutkan ya, salisan. Ya, ini sama. Jadalun ini juga sama dengan bidaun. Ini kasirun ini adalah naat. Ya. Ini berbentuk naat mufrad. Artinya dia berbentuk kata ya, isim. Kalau tadi berbentuk jumlah, dia bisa juga berbentuk isim. Naat itu. Kasirun fi masaila. Ini jar dan majrur, kemudian kenapa dibaca masaila? Karena dia baru munsorif. Isim ghairu mufrad ya. Masaila. Kemudian qad takunu jumlah ini itu naat ya, Ustaz. ya naat dari Fi masaila. Masaila. ya masaila. Naat dari masaila. Ini jumlah ini. Nah, ini naatnya kepada masaila. Masaila ini adalah nakiroh. Ya, makanya dia sebagai naat. Kemudian qad ini kalau dia setelahnya fi'il mudhari maka artinya Kadang-kadang. terkadang. Kalau dia setelahnya fi'il madhi artinya Sungguh. sungguh. Qad takunu. Nah, takunu isim takununya Domir. ya domir mustatir Hiya. Iya. yaudu ila hiya takdiru hiya yaudu ila Masaila. Masail. masail. Jadi fa'ilnya adalah Hiya. fa'ilnya itu adalah masailah. Fa'il dari takunu. Bukan fa'il ya, Mas. Istilahnya bukan fa'il, tapi isim Takunu. Ya. isim kana atau isim takunu. Ya. Kemudian khobarnya Wadihatan. ya wadihatan. Wadihatan. Ini adalah khobar dari takunu. Kemudian li ahli ilmi. Nah, ini adalah jar majrur muta'alliq kepada Wadihah. nah, ini yang Anda sebutkan tadi. Dia bisa muta'alliq kepada isim fa'il. Ini isim fa'il kan? Wadihatan. Nah, dia bisa muta'alliq kepada isim fa'il. Ya. Kemudian ini jar majrur ini mudhaf ilaih ya. Lakin huruf apa? Huruf apa ya istilahnya? Kayak inna itu. Istisna bukan ya? Bukan. Kayak lakinna, anak lupa apa nama Huruf huruf. istidrak. Apa Ustaz Atau namanya? pertama dia huruf ibtidaiyah ya. Harfu Arfitil ibtidaiyah. ibtidaiyah. Dia tidak bisa dikatakan huruf athof karena huruf athof itu harus menghubungkan antara isim dan isim. Iya. Ya. Misalkan maja'a Ahmadu lakin Zaidun. Nah, ini baru dikatakan dia huruf athof. Hanya isim aja ya, Ustaz, kalau untuk laki ya, Ustaz. Isim dan isim. Adapun jumlah dan jumlah dia tidak dikatakan huruf athof tapi huruf ibtidaiyah. Huruf ibtidaiyah ini bermakna istidrak. Sama ini juga maknanya istidrak juga ya. Istidrak itu artinya pembetulan.
dia membetulkan atau mengoreksi dari kalimat sebelumnya. Ya, itu maknanya istidrak. Mengoreksi. Mengoreksi atau membetulkan dari kalimat sebelumnya. Ya. Jadi dia huruf ibtidaiyah. Artinya di sini ada kalimat baru lagi nih. Lakin ya'timan ini kalimat ibtidaiyah. Karena dia huruf ibtidaiyah. Jadi di sini bisa dikatakan koma gitu ya. Koma. Tapi kalau di Arab tidak ada koma. Ya. Laki ya'ti man yujadilu. Ya'ti adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Domir mustatir huwa. Siapa yang datang? Kalau huwa kembali ke siapa? Ilmi. Filenya man. Man. Jadi yang benar fa'ilnya adalah man ini. Akan tetapi datang orang yang mendapatkannya tanpa ilmu. Yang datang adalah orang yang mendapatkannya. Ya, jadi ini adalah fa'ilnya. Man. Sehingga cara mengirabnya adalah man, ya. Dia jenisnya apa man ini? Isim apa? Mausul. Ya, ismun mausulun mabniyun 'ala sukun fi mahalli Rofin. raf'i Fa'il. fa'ilin. Fi mahalli raf'i fa'ilin. Dia sebagai fa'il. Adapun yujadilu tidak sebagai silah mausul. Oh iya. Silah mausul. Silah mausul. Dia la mahalla lahu la mahalla laha min al-i'rab. Jumlah tersebut tidak memiliki kedudukan i'rab. Silah mausul itu tidak ada kedudukan i'rab. Jumlahnya ya tidak ada kedudukan i'rab. Tapi kalau perkatanya ada ya, kayak seperti ini yujadilu, dia i'rabnya adalah marfu. Ya. Kemudian yujadilu fiha. Nah, fiha dia muta'alliq kepada yujadilu bi ghairi ilmin, muta'alliq kepada Fiha. Yujadilu. kepada yujadilu juga. Tadi kan sudah Anda sebutkan dari satu fi'il ini bisa lebih dari satu yang muta'alliq. Ini ada dua nih, fiha dan bi ghairi ilmin. Ada dua. Ya. Ada dua muta'alliqnya. Fiha dan bi ghairi ilmin. Sama-sama muta'alliq kepada yujadilu. Jadi artinya yang ketiga, perdebatan yang banyak di dalam masalah-masalah yang terkadang jelas bagi ahli ilmu, tetapi datang orang yang mendebatkannya tanpa ilmu. Inilah tiga perkara yang mesti menjadikan semangat untuk menuntut ilmu. Jadi kita ulangi lagi. Pertama, telah munculnya bid'ah dan telah tampaknya keburukannya. Kemudian manusia atau banyaknya orang yang berfatwa tanpa ilmu. Kemudian perdebatan yang banyak dalam masalah-masalah yang terkadang telah jelas dalam oleh penuntut ilmu, oleh ahli ilmu, tetapi jadi samar. Menjadi samar ya karena diperdebatkan. Padahal itu jelas arahnya atau jelas halalnya, tetapi ada orang yang tidak berilmu membuat semakin rancu. Itu maksudnya. Apa Ustaz yujadilu tadi artinya Ustaz? Mendebatkan. Mendebatkan. Oh, jadalu. Ya, memperdebatkan. Syukran Ustaz. Memperdebatkan. Ya, ini jam 10 ya.
Ya baik, untuk hari ini, pertemuan hari ini kita sampai di sini dulu. Dari ada satu kalimat atau satu paragraf ya yang sudah kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan mendatang paragraf berikutnya. Sebelumnya ada pertanyaan lagi nggak? Berkaitan dengan pelajaran kita ini. Atau sudah jelas? Kafi, Ustaz, kafi. Nah, saya bertanya ya Bunda, tapi sekedar ini aja, saran saja. Boleh kan walaupun saya belum begitu paham, ikutin terus Ustaz? Iya, enggak masalah, Bu. Ya. Makasih Ustaz. Ya, jadi walaupun peserta belum paham, tapi setidaknya ya kalau kita mengikuti terus, insya Allah akan semakin jelas ya, semakin dipahami, semakin memahami ya. Itu yang bidaun, badaat, tadharu. Mungkin awalnya tuh bingung untuk sama kalau misal dikasih uang gitu nggak apa-apa. Bidaun, badaat, wa tadharu. Lebih mudah memahaminya gitu ya. Ditambah wawu. Iya. Kalau Badaat. anak pribadi memahami badaat tazharu syuruha itu, badaat itu mulai, tazharu itu tampak. Jadi kayak bid'ah yang mulai tampak keburukannya. Bid'ah yang Ya, mulai muncul. tampak keburukannya. Bukan, dia ada dua naat yang muncul. Pertama bid'ah itu muncul, kemudian yang tampak keburukannya. Bid'ah yang mulai muncul, yang tampak keburukannya. Oh, Ya. Tapi kalau pakai wa, bid'ahnya wa telah tampak, telah muncul, dan ya kalau dalam bahasa Indonesia boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab bada'at wa tazharu. Nah, kalau dia pakai wawu berarti di sini sururuha ini fa'il dari tazharu dan fa'il dari bada'at juga. Oh gitu Ustaz ya. Iya ya. Ya. Ya seperti itu mestinya. Yang ini sudah benar ya, kalimat seperti ini sudah sesuai ya. Jadi memang ini naat pertama, ini naat kedua. Dan secara makna pun seperti itu. Bid'ah yang mulai muncul, yang tampak keburukannya. iya. Bukan suruh Ustaz. Oh iya, bukan ya. Suruh Bu. Sururuha. Suruh ya. Surur itu jamak dari syarrun. Oh, mabni Ustaz ya. Mabni, bukan mabni, mu'rab ini. Bukan maf'ul, sururoha. Sururu. Yang tampak kan keburukannya, berarti dia maf'ul. Dia sebagai fa'il. Dia sebagai fa'il. Yang tampak itu kan keburukannya. Berarti keburukannya itu adalah fa'ilnya, pelakunya. Dia yang tampak. Ya, sudah jelas ya? Waktunya sudah berakhir, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Anda kembalikan lagi kepada Ustadz Abu Ali, tafadhal. Baik, ahsanallah atas materi yang telah disampaikan ini. Banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran pagi hari ini. Dan meskipun hanya satu paragraf, namun insya Allah jika kita tadi sempat mencatat juga, insya Allah akan banyak faedah, dan semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz menjadi ilmu dan faedah pencerahan baru bagi kita. Baik, sebelum Ana tutup, Ana sampaikan barakallahu fiik kepada Ustaz Riga yang telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau, dan semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita. Dan tak lupa kepada semua yang hadir, ya khair wa barakallahu fiikum atas atensinya. Semoga apa yang tadi telah disampaikan menjadi pencerahan dan faedah serta ilmu tentunya, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Dan akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.